Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sohri Halimah? Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 dengan judul makanan sehat. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, berikut ada beberapa organ pencernaan serangga. Ada mulut, ada esofagus atau kerongkongan, ada tembolok, ada empedel, ada lambung, ada usus, dan ada anus. Untuk proses terjadinya sistem pencernaan, yang pertama makanan masuk melalui mulut, lalu masuk ke tembolok, lalu masuk ke empedel, masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus, dan terakhir ke anus. Nah, selanjutnya kita mempelajari organ-organ pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia ini merupakan atau bisa disebut juga dengan hewan pemamah biak. Jadi, hewan pemamah biak atau ruminansia ini merupakan kelompok mamalia pemakan tumbuhan yang mengunyah makanannya itu 2 kali. Nah, ada beberapa organnya, diantaranya ada esofagus atau kerongkongan, ada retikulum, ada omasum, ada abomasum, ada rumen, lalu ada usus halus. Berikut proses terjadinya pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, makanan masuk ke mulut, lalu ke kerongkongan atau esofagus, lalu masuk ke rumen. Nah, setelah ke rumen ini, makanan akan kembali ke mulut lagi, dikunyah kembali, lalu masuk ke retikulum, lalu ke omasum, lalu ke abomasum, kemudian masuk ke usus halus, lalu ke anus. Seperti pada gambar, proses terjadinya sistem pencernaan. Yang pertama dia masuk ke mulut, nih yang gambar warna ini. Lalu dia masuk ke kerongkongan. Selanjutnya dia masuk ke rumen. Nah, yang setelah rumen dia kembali lagi ke mulut. Lihat tanda panahnya ya. Setelah dari ke mulut dia kembali lagi ke retikulum. Setelah itu dia masuk ke omasum, lalu ke abomasum, lalu ke usus halus, dan terakhir ke anus. Nah, berikut proses terjadinya pencernaan pada ikan. Pertama mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus, lalu ke anus. Sedangkan katak atau reptil, nah katak dan reptil ini proses pencernaannya itu pertama mulut, lalu kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, kemudian ke usus besar, lalu yang terakhir kloaka. Kloaka ini sebagai tempat pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya burung. Pada burung pertama makanan masuk ke mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke tembolok, lalu ke lambung, lalu ke empedel, lalu ke usus, dan terakhir ke kloaka. Selanjutnya adalah mamalia. Pertama masuk ke mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, lalu ke usus besar, dan ke anus. Nah, sekarang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Pertama yaitu mulut. Mulut ini sebagai tempat makanan dihancurkan. Lalu masuk ke kerongkongan atau esofagus, yaitu merupakan saluran penghubung mulut dengan lambung. Kemudian makanan masuk ke lambung, yang warnanya orange ini lambung. Lambung ini sebagai tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Ingat ya, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Kemudian makanan masuk ke yang kecil-kecil yang warnanya orange. Ia merupakan usus halus. Nah, usus halus ini sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke usus besar sebagai tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Kemudian makanan
masuk ke anus sebagai saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, selanjutnya proses pencernaan pada manusia. Pertama, mulai masuk lewat mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu setelah dari lambung, makanannya masuk ke mana ya? Iya, masuk ke usus halus. Setelah itu dia masuk ke usus besar, kemudian terakhir dia ke anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, nah sistem pencernaan tubuh kita akan. Selanjutnya ada beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, ada yang namanya sakit sariawan. Nah, sariawan ini merupakan infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Selanjutnya, sakit gigi. Sakit gigi ini terjadi ketika pulpa mengalami peradangan. Ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Selanjutnya yaitu MAH. MAH ini merupakan penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung, disebabkan oleh luka di lapisan lambung atau infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Selanjutnya ada gangguan yang lain seperti sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit ini merupakan kondisi sulit buang air besar. Nah, apakah kamu pernah mengalami kondisi sulit buang air besar? Nah, mungkin saja itu merupakan sembelit. Penyebabnya karena soli-soli haid itu kurang minum atau kurang makanan yang berserat dan pola makan yang kurang baik. Nah, pengobatannya bisa dilakukan dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran atau banyak minum air putih serta berolahraga secara teratur. Nah, selanjutnya ada yang namanya diare. Pernah diare? Ya, penyakit ini ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri atau virus atau parasit. Cara mengobatinya yaitu dengan memberikan oralit. Oralit ini nama obat dan minum obat sesuai resep dokter. Penyakit selanjutnya adalah apendisitis atau usus buntu yang kemarin Budian ceritakan, yaitu dia itu pembekakan atau peradangan usus buntu. Diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Jadi dia itu ada biji, misalnya biji cabai atau biji jambu yang masuk ke usus buntu itu, akhirnya dia tersumbat dan terjadi infeksi atau peradangan. Nah, cara mengobatinya yaitu dengan operasi pengangkatan usus buntu. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Contohnya penyebabnya yaitu makan tidak teratur, misalnya tuh kadang siang karena kebanyakan main jadi lupa makan. Jadi itu termasuk makan tidak teratur. Kalau saatnya makan ya harus makan ya, meskipun tidak berselera tetap harus makan. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Misalnya jajan sembarangan, tidak bersih cara penyajiannya. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan seperti diare. Atau penyebab lainnya yaitu mengkonsumsi makanan yang telah basi. Cara memelihara organ pencernaan makanan diantaranya yaitu dengan makan makanan sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan. Nah, ini biasanya yang suka jajan sembarangan dikurangi ya.
Lalu yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan makanan dan minuman. Lalu yang terakhir yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, biar tangan kita bersih dari virus atau bakteri. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Nah, di sini ada tulisannya, mari jagalah kesehatan penyakitmu dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, yang tadi itu termasuk contoh iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan kita. Tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Jadi tujuan iklan itu agar masyarakat itu mengikuti ajakan kita, bisa dengan membeli barang yang kita tawarkan atau mengikuti saran-saran atau ajakan kita. Misalnya di sini ajakan untuk menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pada bahasa iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif. Ingat ya, persuasif. Jadi bahasa pada iklan itu persuasif atau bersifat mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif atau mengajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Bisa juga ditambahkan dengan gambar yang berwarna atau menarik agar menarik para masyarakat untuk membacanya dan mengikutinya. Unsur-unsur iklan yang pertama ada yang namanya judul iklan atau headline. Judul ini harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Lalu yang kedua ada subjudul. Subjudul ini merupakan gambaran garis besar produk. Lalu ada yang namanya isi iklan. Isi iklan ini biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudulnya. Seperti tadi contohnya, pada judulnya itu ditulisannya itu lebih besar dibandingkan isinya. Lalu ada visual yang menarik. Nah, bisa menggunakan foto atau gambar yang menarik. Lalu yang terakhir ada nama dan alamat yang dapat dihubungi agar membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan ke nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, seperti pada gambar ada iklan layanan masyarakat, iklan ajakan untuk berolahraga. Nah, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, berarti iklan ini berisi tentang ajakan untuk berolahraga supaya badannya sehat. Iklan ini ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia. Ini merupakan salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Ya, selanjutnya kita punya gambar iklan. Di sini ada seorang anak perempuan yang sedang memegang gelas berisi cairan putih.
Lalu ada di meja tulisannya susu sehat. Oh, berarti yang diminum ini susu. Nah, gambar di iklan di samping ini menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli, yaitu susu sehat. Kalimat diajak di dalam iklan singkat, tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Susu murni tanpa pengawet. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Tubuhmu sehat, otak pun cerdas. Diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, barang yang ditawarkan kepada dalam iklan yaitu dengan kalimat sangat menarik. Jadi, iklan ini sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Cara membuat iklan media cetak. Cara membuat iklan media cetak yang baik dan efektif yaitu dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas, juga menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Langkah-langkahnya yang pertama membuat layout atau tata letak yang sederhana, yang kedua membuat gambar yang menarik dan kreatif. Lalu yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Yang terakhir, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Selanjutnya, selain iklan media cetak, ada yang namanya iklan media elektronik. Jadi iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, media elektronik ini menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contohnya yaitu radio. Ada iklan di televisi, iklan di komputer atau di Google atau di YouTube itu termasuk iklan media elektronik. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi dua tadi ya. Ada iklan media cetak, lalu media elektronik. Ciri-ciri iklan pada media elektronik yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio atau video. Kalau audio itu di radio, kalau audio dan video bisa di televisi. Disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik-musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Nah, kenapa kok disampaikan dalam waktu yang singkat? Karena jika terlalu lama, nanti akan menambah biaya untuk jasa iklannya. Sekarang perbedaannya bahasa iklan media cetak dan elektronik. Jika iklan media cetak itu disampaikan secara tulis sehingga dapat dibaca kapan saja, tetapi iklan media elektronik ini iklannya itu dilihat, didengar dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat serta bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non formal. Untuk persamaannya yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Isi pada iklan media elektronik. Untuk dapat memahami isi iklan pada radio, maka yang perlu solihah lakukan adalah dengan mendengarkan iklan dengan seksama. Sedangkan pada televisi, lihat, dengar, dan bacalah teks yang dapat disajikan dengan seksama. Kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada. Contoh kata kunci pada iklan elektronik seperti di sini. Jenis iklan pariwisata. Kata kuncinya biasanya menggunakan kata-kata tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas yang bagus.
Sedangkan pada iklan produk makanan sehat, kata kuncinya misalnya ada kata sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Sedangkan jenis iklan produk obat pencernaan, kata kuncinya contohnya ampuh, mudah didapat, tanpa kantuk, dan terbuat dari bahan alami atau herbal. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Budian. Yang kurangnya berasal dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.